لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والطلاق إن كان ثلاثا بلفظ واحد أو في أوقات متفرقة حتى لو قال أنت طالق ونوى به الثلاث فهو طلاق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعد عدة منه وعدة من الزوج الآخر. Jadi wattalaqu, adapun talak ini, in kana salasan, jika talak tiga, bilafzin wahidin, dengan satu lafal, nanti akan kita sebutkan contohnya, au fi awqatin mutafarriqah, ini kasus yang kedua, ada tiga kasus di sini, bilafzin wahidin, dengan satu lafal, au fi awqatin mutafarriqah, atau dalam waktu yang berbeda-beda, hatta law qal, sekalipun dia mengucapkan anti talik wa nawa bihi salas, jadi kamu saya cerai, kemudian dia niatnya talak tiga, fahuwa talaqun salas, maka ini adalah talak tiga. Jadi bilafzin wahid ini contohnya seperti kamu saya talak dengan talak tiga, kamu saya cerai talak tiga di satu waktu, maka ini jatuh talak tiga. Au fi awqatin mutafarriqah, atau dalam waktu yang berbeda-beda, dalam waktu yang berbeda-beda. Misal di jam 10 pagi gitu kan, bilang kepada istrinya kamu saya cerai, jatuh satu. Kemudian 2 jam kemudian saking mangkelnya bilang lagi kamu saya cerai, jatuh talak 2. Kemudian beberapa waktu kemudian dia mengatakan lagi kamu saya cerai, maka itu adalah talak 3. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya kamu saya cerai, dan dia niatnya adalah talak 3, maka ini jatuh talak 3. Jadi dalam 3 perkara ini, dalam 3 kasus ini tadi jatuh talak 3. Ada konsekuensi yang berlaku bagi seorang suami dan istrinya yang akan kita sebutkan. Faidzan wat talaqu, jadi talak ini in kana salasan, apabila talak 3, bilafzin wahidin, dengan satu lafal seperti contoh yang pertama tadi, au fi awqatin mutafarriqah, atau dalam waktu yang berbeda-beda, hatta law qal, sekalipun dia mengucapkan anti talik, kamu saya cerai, wa nawa bihi salas, dan niatnya talak 3, fahuwa talaqun salas, maka ini semuanya adalah talak 3. La tahillu lahu, perempuan itu tidak halal bagi laki-laki si suami, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai perempuan itu menikahi laki-laki lain, ba'da iddati minhu, yaitu setelah selesai iddah dari suami yang pertama, wa iddatin minaz zaujil akhar, dan setelah selesai iddah dari suami yang kedua, tentunya ya setelah dinikah oleh suami kedua, melakukan hubungan badan, terjadi jima, kemudian juga dicerai, kemudian menyelesaikan iddah dari suami yang kedua, kemudian menikah dengan suami yang pertama dengan akad baru, mahar, saksi, wali, dan seterusnya. Ya, ini baru halal bagi laki-laki yang pertama, suami yang pertama. Jadi ini ketentuan yang berlaku bagi seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan 3 talak. Faman qala li zaujatihi, diperjelas di sini, anti talikun salasan tuliqat salasan atau talaqat salasan, boleh 2. Wa in qal anti taliq anti taliq anti taliq wa lam yanwi bihi taqidat talqatal wahidah fahuwa talaqun salas. Wa in nawa bihi taqidat talqatil wahidah wa hiyal ula fala yu'addu talaqun salasa, bal yu'addu talaqan wahidan. Faman qala li zaujatihi, barang siapa yang mengatakan kepada istrinya, laki-laki mengatakan kepada istrinya, talik salasan, kamu saya cerai dengan talak 3,
talaqat salasan, maka ini adalah jelas talak 3, enggak ada perincian di sini. Wa in qala anti taliq anti taliq anti taliq wa lam yanwi bihi taqidat talqatil wahidah. Jadi kalau dia mengatakan anti taliq 3 kali tanpa dia niat menguatkan talak yang pertama, fahuwa talaqun salas, maka ini adalah talak 3. Wa inna wa bihi ta'qidat talqatil wahidah wa hiyal ula. Tapi kalau dia niat menegaskan talak yang pertama, maka ini adalah cuman jatuh talak 1, wa hiyal ula, jadi hanya talak yang pertama saja. Fala yu'addu talaqun salasa, maka tidak dihitung talak 3. Bal yu'addu talaqun wahida, tetapi dihitung talak 1. Mudah ini. Berikutnya, bagaimana dengan orang laki-laki yang bisu, laki-laki yang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara, laki-laki yang gaguk. Nah, di sini disebutkan wa tasihhu isyaratul akhrasi ka'an qila lahu talliq imra'atak fa asyara bi thalathati asabi' fa sarihah. In kanat isyaratuhu yafhamuha kullu ahadin fahiya sarihah. Wa in ikhtassa bi fahmiha al-fatin fa kinayatun tahtaju ila niyah. Jadi tentang laki-laki yang bisu. Di sini dikatakan wa tasihhu isyaratul akhras. Jadi sah isyarat oleh laki-laki yang bisu. Kenapa demikian? Karena isyarat dari laki-laki yang bisu ini sama dengan ucapannya, ucapan orang yang bisa berbicara. Ini isyaratul akhras taqumu maqam nutqihi law kana natiqan. Jadi dia ini seperti orang yang berbicara, isyaratnya ini seperti orang yang berbicara, seandainya dia bisa bicara. Di sini dikasih contoh ka'an qila lahu. Jadi contohnya adalah seperti ada orang yang mengatakan kepadanya, ketika dikatakan kepadanya talliq, ceraikanlah imra'ataka, perempuanmu, maksudnya istrimu. Fa asyara bi thalatha, kemudian dia mengisyaratkan dengan 3 jari, bi thalathati asabi', dengan 3 jari. Fa sarihah, maka ini adalah talak yang sharih, sudah tidak perlu niat dari orang yang bisu ini, jatuh talak 3. Summa in kanat isyaratuhu yafhamuha kullu ahad. Kemudian apabila dia memberikan isyaratnya ini dipahami oleh setiap orang, fahiya sharihah, maka ini adalah talak sharih, jadi tidak perlu niat. Wa in ikhtassa bi fahmiha al-fatin, tapi apabila dia memberikan isyarat yang mana isyaratnya ini hanya dipahami oleh kalangan orang-orang cerdas, fa kinayatun tahtaju ila niyah, maka ini adalah kinayah, berarti butuh kepada niat, seperti pembahasan sharih dan kinayah, sharihah dan kinayah pada orang yang bisa berbicara. Jadi kembali ke pembahasan sebelumnya, apabila ada orang laki-laki mengatakan kepada istrinya talaqtuki, saya ceraikan kamu, atau dia mengatakan, dia nggak ngomong kepada istrinya, tapi dia ngomong di belakangnya, saya ceraikan istri saya, au zaujati taliq, atau talaqtu zaujati, misalnya seperti itu, maka ini adalah lafal yang sharih, tidak perlu kepada niat. Jadi nggak perlu ditanya, kamu niat menceraikan istri kamu apa tidak? Tidak perlu ditanya seperti itu. Dengan hanya sekedar dia mengatakan talaqtuki, au zaujati taliq umpamanya, atau talaqtu zaujati, maka ini adalah sharih, jatuh talak, niat ataupun tidak, dan tanpa perlu ditanyakan dia niat menceraikan apa tidak. Adapun seorang laki-laki yang dalam hatinya terbesit, masih ngomong dalam hatinya, bicara dalam hati, belum diucapkan. Misalnya dia mengatakan saya ceraikan istri saya, dalam hati tapinya ini, tanpa dia menjalankan ungkapan itu dengan lisannya. Atau dia misalnya dalam hati ada keinginan kuat, ini sudah nggak kuat saya dengan kehidupan rumah tangga yang seperti ini, ini rumah tangga ini nggak bisa diselamatkan. Dia ada keinginan yang sangat kuat dalam hatinya untuk menceraikan istrinya. Jazama fi qalbihi annahu sayutaliq zaujatahu. Au jazama fi qalbihi ala talaqi zaujatihi. Jadi dia ada keinginan kuat sekali untuk menceraikan istrinya. Tapi setelahnya dia nggak mengucapkan itu, maka ini juga tidak berlaku talak, tidak jatuh talak. Jadi kalau dia niat menceraikan istrinya,
maka belum terjatuh talak atau tidak terjatuh talak sebelum dia mengucapkan lafal talak kepada istrinya. Kan talak ini ya bisa jatuh ketika diucapkan langsung di hadapan istri atau juga di belakang istri, yakni amamaha au fi ghaibatiha. Tadi kalau amamaha di depannya dia mengatakan kamu saya cerai, anti talik, atau di belakangnya misalnya zaujati talik, saya menceraikan istri saya. Nah, ini juga jatuh dua hal ini, dua permasalahan ini dalam dua kasus ini maka terjatuh cerai. Oleh karenanya harus hati-hati. Kita kembali ke kitab. Wa amman natiqu idza iqtasara 'ala al-isyarati ka'an qalat lahu talliqni fa asyara bi yadihi an idhhabi falaghun. Jadi adapun an-natiq, orang yang bisa berbicara, bukan orang bisu, idza iqtasara 'alal isyarah, jika dia memberi isyarat. Contohnya di sini ka'an qalat lahu, seperti istrinya mengatakan kepadanya talliqni, ceraikan saya. Fa asyara bi yadihi an idhhabi, memberikan isyarat dengan tangannya an idhhabi supaya istrinya pergi, diginikan misalnya, gini. Sono kayak ngomong kayak gitu. Falaghun, maka itu tidak terhitung, artinya bukan jatuh talak. Wa katsirun minan nas yajhaluna hadza fayarji'una ila zaujatihim idza awqa'u talaqan salasan bilafdhin wahidin yadhunnuna annahu talaqun wahidun wa annahu yajuzu lahum an yartaji'uhum qabla mudhil iddati bila 'aqdin jadid wa yadhunnuna annahu ba'da mudhil iddati yakfihim tajdidul 'aqdi fahaula yu'ashiruna azwajahum bil haram. Ini penting penegasan terhadap apa yang sudah kita sebutkan. Wa katsirun minan nas, banyak sekali kalangan manusia, kalangan masyarakat yajhaluna hadza, tidak mengetahui hal ini, bodoh dalam hal ini. Fayarji'una ila zaujatihim, mereka kembali kepada istri-istri mereka yang sudah diceraikan. Idza awqa'u talaqan salasan, yang sudah mereka jatuhkan talak 3 kepada istrinya, bilafdhin wahidin, dengan satu lafal tadi yang sudah kita contohkan. Yadhunnuna, mereka mengira, mereka menduga annahu talaqun wahidun, bahwa itu adalah talak 1. Wa annahu yajuzu lahum an yartaji'uhunna qabla mudhil iddah, mereka mengira bahwa boleh bagi mereka untuk kembali kepada istri-istri mereka qabla mudhil iddah, sebelum selesainya iddah. Jadi sudah, kalau memang seorang laki-laki ini menjatuhkan talak 3 dengan perincian tadi yang sudah lewat, ya, walaupun belum selesai iddah, ini sudah bain, perempuan ini sudah bain, tidak bisa dinikah kecuali dengan akad nikah baru. Bila aqdin jadidin, tanpa ada akad nikah baru. Jadi harus, kalau memang mau kembali harus dengan akad nikah baru. Bahkan tidak hanya itu, harus dinikahi dulu oleh laki-laki lain, diceraikan dulu, melakukan hubungan badan dulu, kemudian menunggu selesai iddahnya dari laki-laki yang kedua ini, dan dinikah lagi dengan akad nikah baru. Wa yadhunnuna annahu ba'da mudhil iddah yakfihim tajdidun nikah. Atau sebagian orang tidak seperti itu pahamnya, masih salah juga pemahamannya. Apa? Mereka mengira, oh istri saya sudah saya cerai talak 3, ya sudahlah, karena iddahnya sudah selesai, saya tinggal melakukan akad nikah baru. Tidak cukup. Wa yadhunnun, mereka mengira annahu ba'da mudhil iddah, kalau iddahnya sudah selesai, yakfihim tajdidun nikah, cukup hanya dengan memperbarui akad. Padahal tidak demikian, harus dinikah dulu oleh laki-laki lain, melakukan hubungan badan, kemudian dicerai, ya, kemudian menyelesaikan iddah perempuan ini dengan suami yang kedua, kemudian baru boleh nikah dengan suami yang pertama kalau dia mau, dan tidak ada ketentuan dia harus mau. Fahaula, maka mereka yang modelnya seperti ini, yu'ashiruna azwajahum bil haram, mereka telah menggauli perempuan-perempuan yang dianggap istri-istrinya mereka ini bil haram, secara haram, yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.